You're mine, and we belong together. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan Gus Dur merupakan Presiden keempat Republik Indonesia. Ia membubarkan DPN dan Depsos sebagai kebijakan utamanya semenjak ia dilantik menjadi Presiden. Bahkan lembaga itu ia bubarkan kurang dari sepekan semenjak ia menjadi orang nomor 1 Republik Indonesia pada Oktober 1999. Pembubaran itu kemudian memancing protes dari sekitar 50.000 pegawainya di seluruh Indonesia. Di Jakarta, seperti dilaporkan majalah mingguan Tempo, sekitar ribuan pegawainya melakukan unjuk rasa di depan istana. Saat menerima perwakilan demonstran, Gus Dur berkata pembubaran DPN itu bersifat mutlak. Menurut dia, keberadaan DPN kala itu tak lebih hanya membuat masyarakat harus terus berhadapan dengan pemerintah yang ingin mengatur informasi. Sedangkan dalam wawancaranya dengan Kick Andy, Gus Dur menyebut lembaga itu sudah dikuasai oleh para penjabat dan birokrat yang korupsi, sehingga satu-satunya cara untuk menghentikan praktik peninggalan Orde itu dengan cara membubarkannya. Depsos belakangan memang kembali dihidupkan di masa pemerintahan Presiden Megawati pada Agustus 2001. Megakala itu menunjuk Bahtiar Hamsyah selaku menteri yang sebelumnya menjadi ketua Pansur DPR terkait skandal yang menjatuhkan Gus Dur. Gus Dur juga membuka rekonsiliasi dengan warga Tionghoa ketika mencabut Impres nomor 14 tahun 1967 tentang pelarangan pelaksanaan ibadah Imlek di depan umum. Bersamaan dengan itu, ia kemudian menerbitkan Kepres nomor 6 tahun 2000. Gus Dur menolak budaya diskriminasi Orba yang ditinggalkan selama bertahun-tahun. Hal itu ia sampaikan saat peringatan Imlek 2552 yang dilaksanakan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia di Senayan, Minggu 28 Januari 2001. 4 tahun kemudian, pada 10 Maret 2004, ia dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa saat perayaan Cap Gomeh di Kelenteng Taikesi, Semarang. Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur seringkali disebut sebagai Bapak Pluralisme Indonesia karena beliau begitu getol dalam mengangkat tema toleransi dan mengumandangkan bahwa Indonesia adalah milik seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan ras, suku, bahasa, etnik, bahkan agama serta keyakinan. Pluralisme adalah menghargai adanya pluralitas yang merupakan sunatullah. Gus Dur orang pertama yang mampu membuat pesantren tak hanya sebagai institusi pendidikan, tetapi juga komunitas yang memiliki nilai tradisi dan khas. Kabinet pertama Gus Dur bernama Kabinet Persatuan Nasional. Gus Dur kemudian mulai melakukan 2 reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena dianggap kurang maksimal baik dari segi peran maupun fungsinya. Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum, namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timur-Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di negeri serambi Mekah tersebut. Namun, baru sekitar 2 tahun menjabat, Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya oleh MPR pada 23 Juli 2001. Lantas, apa alasan MPR memberhentikan Gus Dur? Lengsernya Gus Dur dipicu oleh laporan yang disampaikan Panitia Khusus DPR terkait dugaan penggunaan dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bulog sebesar 4 juta dolar AS. Selain itu, Gus Dur juga diduga menggunakan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat. Berdasarkan tuduhan tersebut, Gus Dur dianggap melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan TAP MPR nomor 11 /MPR /1995 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selama menjadi Presiden RI, Gus Dur mengeluarkan kebijakan yang dianggap kontroversial, di antaranya sebagai berikut. 1. Penghapusan TAP MPR yang membahas tentang Partai Komunis Indonesia atau PKI. 2. Melepas jabatan Yusuf Kala
dan Laksamana Soekardi atas tuduhan kasus korupsi. Padahal tidak ada bukti yang kuat. 3. Mengeluarkan dekret presiden yang berisikan tentang pembubaran parlemen.